ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan, proyek aksi atau Advanced Knowledge and Skills for Sustainable Growth in Indonesia mendukung sistem pendidikan tinggi melalui pengembangan keterampilan dan pengetahuan lanjutan. Proyek aksi diimplementasikan di 4 universitas di Indonesia, yakni Universitas Malikus Saleh, Universitas Jambi, Universitas Riau, dan Universitas Pendidikan Indonesia. Aksi merupakan proyek kerjasama antara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, tepatnya di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan Asian Development Bank (ADB). Project Manager PU Aksi EDB Universitas Jambi, Profesor Zulkarnain menuturkan, kegiatan ini merupakan implementasi aksi. Peletakan batu pertama merupakan tanda untuk dimulainya peletakan paket pertama secara resmi dibuka oleh Gubernur Jambi Al-Haris pada Jumat 13 Mei 2022. Menurutnya, pembangunan gedung ini direncanakan dilakukan di 3 lokasi yang berbeda, yakni pembangunan gedung University and Faculty Administration Center Unifac yang berlokasi di kampus Unja Mendalo, gedung Pasca Sarjana yang berlokasi di kampus Unja Telanepura, dan gedung Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan FKIK Universitas Jambi yang berlokasi di kampus Unja Buluran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun li amrillahi imma yu'adzibuhum wa imma yatuba alaihim wallahu alimun hakim. Sadaqallahul azim. Wal hajata wassalamah fid din wad dunya wal akhirah ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ya Allah ya Karim, ya Rahman, ya Rahim. Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah ya Allah atas rahmat, ridho, inayah dan barokah dari-Mu jualah pada pagi hari yang amat membanggakan dan amat membahagiakan bagi kami semua. Universitas Jambi hari ini melaksanakan kegiatan groundbreaking pembangunan gedung University and Faculty Administration Center, kemudian gedung Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, dan gedung Pasca Sarjana Universitas Jambi. Ya Allah, ya Karim, ya Rahman, ya Rahim,
Ampuni dosa, kealpaan dan kesalahan kami. Terimalah hajat dan permohonan kami. Rabbana inna hadzal du'a minkal ijabah antal musta'an wa alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ingin menyampaikan bahwa sesungguhnya kegiatan yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini telah dirintis dari tahun 2007 sejak zaman rektor kita Bapak Dr. Thomas Arsad Somad. Kemudian dengan berbagai dinamika, maka rencana kita mengembangkan fasilitas dan infrastruktur serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di Unja mengalami hambatan. Namun kemudian pada masa rektor kita di Unja dipimpin oleh Bapak almarhum Dr. Aulia Tasman, kita mulai lagi merintis proposal ini sampai kemudian proposal ini disetujui oleh pemerintah kita, oleh kementerian dan oleh Bappenas pada masa rektor kita Bapak Profesor Juni Najwan. Dan alhamdulillah pada masa rektor kita atau Unja dipimpin oleh Bapak Profesor Sutrisno, kita berkesempatan untuk menyaksikan dan melaksanakan peletakan batu pertama atau groundbreaking kegiatan pembangunan infrastruktur di Unja ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, cukup panjang perjuangan kita di dalam mendapatkan proyek ini. Pada hakikatnya konsep daripada proyek ini adalah kita ingin mengembangkan fasilitas yang ada di Unja ini supaya akan dapat menampung sebanyak lebih kurang 35.000 mahasiswa. Karena kita pernah mendapatkan prodi baru mandat sebanyak 43 prodi dan itu harus diakomodir. Nah, selama ini kita belum punya gedung. Oleh karena itu, maka melalui proyek ini kita membangun 9 gedung, ya, 9 gedung. Kemudian kita juga ada kegiatan lain, program lain, yaitu seprogram, yaitu mengirim staf kita untuk sekolah ke luar negeri. Lokasi pembangunan itu ada 3 lokasi. Jadi yang hari ini paket pertama itu membangun di kampus Mendalo ini, kemudian di Fakultas Kedokteran, di Buluran, dan di Telanepura untuk pasca sarjana. Teknis pembangunannya, prinsipnya kalau gedung harus mengakomodir green building. Jadi green building, kemudian gender responsif. Green building itu artinya kita hemat energi, kemudian gender responsif kita mengakomodir kebutuhan dari sisi gender, terutama perempuan. Dalam sambutannya, Profesor Dr. Andes Haji Sutrisno MSc PhD selaku Rektor Universitas Jambi menuturkan, dalam persaingan antar perguruan tinggi pada tingkat perguruan tinggi negeri, Badan Layanan Umum BLU pada tahun 2021, Universitas Jambi menduduki posisi ke-15. Manajemen Tata Kelola dan Keuangan Badan Layanan Umum BLU Universitas Jambi saat ini meraih predikat opini wajar. Predikat opini ini diberikan oleh Kantor Akuntan Publik Hari Purnomo dan Jaswadi sebagai auditor independen. Transformasi Universitas Jambi dalam menggapai visi Universitas Jambi sebagai World Class Entrepreneurship University turut diwujudkan dengan membangun suatu platform Unja Smart dengan menekankan pada budaya unggul, membangun kultur digital, kolaborasi dengan berbagai pihak, kreatif yang berorientasi pada dampak, serta responsif dan inovatif terhadap perubahan. Intinya Universitas Jambi betul-betul ingin menjadi satu kampus yang modern dan membangun satu ekosistem baru di mana adanya satu perubahan
untuk menjawab tantangan global ini. Untuk itu, sesuai dengan amanah yang diberikan kepada kami selaku Rektor Universitas Jambi, bahwa 2020-2024 telah terbangun satu platform Universitas Jambi Smart, di mana lebih menekankan kepada bagaimana mahasiswa kita memiliki satu student achievement, capaian-capaian prestasi, baik yang itu sifatnya nasional maupun internasional. Universitas Jambi menerapkan satu manajemen transformasi di mana telah diperolehnya akreditasi internasional yang dimulai dari program studi ilmu kehutanan. Harapannya adalah dengan adanya support dan layanan yang lebih maju ini, yang lebih memenuhi standar, baik itu standar nasional maupun internasional, ini merupakan satu langkah awal yang betul-betul tadi sudah disampaikan oleh Prof. Zulkarnain melalui satu perjalanan yang sangat panjang. Jadi ini adalah baru permulaan untuk pembangunan ini. Dari penantian yang cukup panjang untuk program ADB Aksi di Universitas Jambi akhirnya dapat direalisasikan. Selain pembangunan 3 gedung, pada tahap selanjutnya akan dibangun 6 gedung, sehingga pada tahun 2024 Universitas Jambi memiliki penambahan baru sebanyak 9 gedung yang representatif. Pelaksanaan namanya groundbreaking pembangunan beberapa gedung baru yang difasilitasi oleh proyek ADB Aksi, yaitu gedung yang ada di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, kemudian gedung Administration Office yang terintegrasi, dan gedung Pasca Sarjana yang ada di Universitas Jambi. Dan ketiga gedung ini adalah tahapan pembangunan pertama. Akan muncul lagi tahapan pembangunan gedung yang kedua, yaitu hexagon gedung untuk co-working space 12 lantai yang ada di belakang kampus ini. Jadi yang tempatnya di center gedung Mendalu ini. Jadi itu sedang dalam proses untuk CWJ 02. Urgensinya satu, kita ini dalam konteks pendidikan global yang membutuhkan satu sarana prasarana yang memenuhi standar yang telah ditetapkan. Yang kedua adalah membangun ekosistem baru di dalam pengelolaan perguruan tinggi yang modern. Jadi ini murni tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan memfasilitasi mahasiswa dalam belajar maupun beberapa kegiatan praktikum laboratorium pengembangan Center of Excellence yang ada di Universitas Jambi. Capaian dan cita-cita dari Universitas Jambi adalah menuju World Class Entrepreneurship University. Jadi pendidikannya global menuju pendidikan kelas dunia. Pelayanan semuanya pelayanan nanti kita melakukan transformasi digital. Jadi sesuai dengan platform yang dikembangkan Universitas Jambi yang namanya platform Unja Smart. Pertama, menekankan kepada student achievement, capaian-capaian apa yang diperoleh oleh mahasiswa kita. Kemudian manajemen transformasi, yang dimana semua pengelolaan yang ada di Universitas Jambi ini menuju kepada digitalisasi. Jadi teknologi sebagai digital transformasi gitu. Sebagai perwakilan dari Direktur Sumber Daya Ditjen Dikti Kemdikbudristek, Agus Margi Wiyatno, selaku Project Manager PIU Aksi ADB Pusat berharap implementasi pembangunan dapat diselesaikan tepat waktu demi meningkatkan kapasitas Universitas Jambi dan mencapai goal dari proyek ini. Untuk paket lain yang masih diproses, menurutnya untuk dapat diimplementasikan seperti yang telah dijadwalkan dan disepakati bersama. Diharapkan pelaksanaan implementasi pembangunan ini dapat diselesaikan tepat waktu sehingga
apa yang sudah dibangun dapat segera dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas Unja dalam berkontribusi kepada masyarakat serta dapat mencapai goal dari proyek ini, yaitu diharapkan Unja dapat memberikan kontribusi yang besar untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan produktivitasnya, khususnya untuk kelompok umur kerja. Ini goal yang diharapkan dalam jangka panjang dari proyek aksi ini. Proyek prestisius ini diharap mampu menjawab tantangan, sebab di Indonesia hanya ada 4 perguruan tinggi yang mendapat dana pembangunan dari Asian Development Bank. Jadi proyek ini adalah proyek yang dilaksanakan dengan loan dari ADB dengan jangka waktu mulai tahun 2019 sampai 2024. Jadi pada prinsipnya semua pembangunan yang dilaksanakan melalui proyek-proyek luar negeri maupun pendanaan dalam negeri adalah untuk meningkatkan kapasitas universitas sehingga dapat memberikan kontribusi yang semakin besar untuk membangun bangsa ini. Saat ini jumlah anak-anak kita yang tamat SMA, SMK ini luar biasa jumlahnya. Dan tentu karena ini kampus favoritnya di Jambi ini adalah Unja, tentu mereka juga berlomba untuk masuk ke sini. Bahkan tiap tahun itu Unja tidak mampu untuk menampung anak-anak yang untuk kuliah di Unja ini. Maka tentu kami sangat mengharapkan bahwa kita punya gedung yang representatif untuk anak-anak kuliah tentunya, di samping juga kantor administrasi yang juga merupakan pelayanan bagi mahasiswa-mahasiswa kita tentunya. Dengan dimulainya pembangunan, Al-Haris berharap langkah ini dapat memenuhi kebutuhan infrastruktur dan sarana pendidikan dengan tujuan akhir menciptakan lulusan yang berkualitas. Pembukaan dilanjutkan dengan dibunyikannya sirine, menandai dimulainya pembangunan oleh Gubernur Jambi Al-Haris, Kapolda Jambi Irjen Pol Ar-Rahmat Wibowo, Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto, Rektor Universitas Jambi Profesor Dr. Andes Haji Sutrisno MSc PSD, Kajati Jambi, dan lainnya. Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Sabto Subroto menegaskan akan mengawal proyek yang kini tengah dikerjakan di Universitas Jambi. Untuk pengawasan proyek yang baru dimulai, dibutuhkan komunikasi intensif dengan pihak rektorat. Kita harapkan ini tidak ada gangguan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena kami pun punya komitmen yang sama bahwa ini pembangunan gedung ini seperti yang disampaikan Pak Rektor. Ini dalam rangka kita menyiapkan sarana dan prasarana untuk membangun sumber daya manusia dari masyarakat Jambi. Ini kan milik Jambi, bukan milik Pak Rektor, bikin ruangan milik kami, Kajati bukan milik Gubernur. Kami ini hanya memfasilitasi, memastikan.
anggaran ini bisa dibayarkan sesuai dengan progres. Ya. Tidak boleh nanti ada progresnya baru nama 50% dibuat 100% itu tidak boleh lagi terjadi. Kita harus transparan di dalam mengelola proyek ini selama. Nah, karena ini yang awal ini banyak. Nanti dari kita selaku yang awal, nanti juga dengan APH yang lain, dari KPK maupun dari Polri, termasuk nanti dari auditor internal, baik itu auditor internal pemerintah, yaitu BPKP maupun auditor negara BPK. Ini nanti akan turun.